Halo semuanya, berjumpa lagi di program acara Bincang Asik Skuy. Seperti biasa, kita hadir ngobrol santai, tapi tetap berbobot, mengangkat tema-tema yang sedang viral, enggak dong, yang sedang seru, dan hangat diperbincangkan serta dekat dengan kehidupan kita. Betul banget Kak, jadi kali ini juga kita masih berkolaborasi dengan Forum Genre Kota Pekalongan yang bakalan kita dapat banyak banget insight baru terkait forum genre dan juga terkait remaja. Waduh, seru banget tuh. Nah, setelah kita udah ngobrol-ngobrol yang kemarin-kemarin tuh, kalian bisa lihat yang ketinggalan nih. Bisa lihat langsung di YouTube kita, official WPI TV. Jadi di situ udah kelihatan tuh dari episode 1, episode 2, dan episode 3. Dan ini episode 4. Oke. Nah, tema hari ini apa nih? Nah bener banget teman-teman, tentunya tema hari ini relate banget sama kehidupan remaja saat ini. Dan ini beberapa pasti sudah pada tahu tentang tema pada kali ini. Jadi tema kali ini Kak, Quarter Life Crisis, kunci genre mewujudkan remaja sehat, cerdas, dan berencana. Oke. Nah tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol selama beberapa menit ke depan nih tentang tema tadi. Pasti teman-teman yang dengar tadi kan generasi remaja gitu. Banyak banget teman-teman yang nonton ini para remaja gitu. Tentunya kita harap remaja-remaja saat ini yang tadi disampaikan di tema remaja sehat, cerdas, dan tentunya berencana. Karena hampir semua remaja dan anak muda pernah berada di titik bingung soal masa depan, maka merasa insecure susah banget kan, insecure sama pencapaian dan bahkan ngerasa nggak tahu nih mau kemana kita. Kita kan juga sebagai sesama remaja khawatir ya Kak. Betul banget tuh. Apalagi kita itu generasi yang Gen Z ini banyak overthinking, insecure, lihat FYP itu kok aku gini ya, kok aku nggak bisa ya, kok aku gendut ya, aduh. Iya, apalagi kok aku 20 tahun belum dapet 1 M pertama. Ups. Itu pasti pada overthinking. Jadi teman-teman, intinya kita punya jalannya masing-masing, kita punya waktunya masing-masing. Betul banget. Tenang, kamu nggak sendirian. Justru kita akan bahas hari ini supaya kamu tahu cara menghadapinya dengan sehat. Oke. Dan pastinya kita nggak akan sendirian nih Kak. Betul banget. Kita akan bersama dengan finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan. Langsung aja nggak sih kita panggil mereka? Oke, 1, 2, 3. Finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025. Kak Poppy dan Kak Naufal. Silahkan. Oke. Sini. Halo kakak. Di sini. Oke, duduk dulu. Duduk dulu jangan. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak. Oke, wah ini nampak berseri-seri. Berseri banget hari ini, pagi ini benar-benar kayak mancar banget auranya. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh dong kalian Kak Poppy dan Kak siapa namanya Kak Naufal, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah nih, karena biar teman-teman yang di rumah tuh tahu gitu. Silakan. Siapa dulu nih? Siapa? Kamu dulu. Oke, Kak Poppy dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Poppy Auliana Rizky, aku biasa dipanggil Poppy. Sekarang aku mahasiswa semester 3 jurusan keperawatan di Prodi Keperawatan Pekalongan program Diploma 3. Dan aku sendiri anak pertama dari 3 bersaudara nih teman-teman. Dan sekarang aku lagi mengikuti kompetisi yaitu Duta Genre tahun 2025 yaitu tepatnya di Kota Pekalongan. Oke, terima kasih. Oke, halo Kak Poppy. Halo Kak Poppy. Yang satunya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizna Noval Ilham Hakiki dari instansi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dan aku di sini sedang mengikuti ajang apresiasi. Oh iya, ajang apresiasi dari Duta Genre Kota Pekalongan, Kak.
Dan Oke. saya itu fun fact-nya Kak, kalau di rumah saya itu saya anak ketiga dari 4 bersaudara Kak. Kebetulan kakak saya itu kembar. Wah, kembar. Iya. Oke. Oke. Oke, keren sekali ini mereka Keren berdua. sekali. Halo Kak Naufal. Halo Kak. Naufal. Yang satunya dari Universitas UMPP. UMPP, yang satunya dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Keren sekali. Keren sekali. Gimana nih? Boleh dong ceritain sedikit tentang kesibukan akhir-akhir ini gitu. Biar teman-temannya ada di rumah ini mungkin sedikit berbagi pengalaman gitu tentang kalian. Boleh dari Kak Naufal dulu nih. Oke. Mungkin untuk akhir-akhir ini kesibukan kita lumayan cukup padat Kak. Karena di samping tugas perkuliahan juga, kita juga sebagai duta apresiasi Kota Pekalongan, kita juga sedang melakukan intent class selama 1 bulan terakhir ini Kak. Intent classnya itu seperti public speaking, minat bakat, setelah itu ada koreografi, performance, seperti kita diajarkan cara catwalk, berjalan. Kita juga di situ diajarkan untuk berbicara di depan publik Kak. Seperti itu Kak. Wow, berarti benar-benar hektik banget teman-teman dari seluruh finalis apresiasi Duta Genre 2025. Tadi ada intern class, terus pastinya juga ada kesibukan kuliah ya Kak. Betul sekali Kak. Betul, jadi teman-teman di sini tuh ini orang-orang hektik ini. Kita mah rebahan. Oke, lanjut ke pertanyaan Kak Popi. Oke teman-teman, pengalaman aku atau kesibukan aku nih di akhir-akhir ini selain aku mengikuti kompetisi di Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025 ini, aku juga termasuk mahasiswa yang ikut aktif dalam berorganisasi di kampus aku. Kebetulan juga akhir-akhir ini memang banyak sekali ya teman-teman, maksudnya tugas-tugas dari, apalagi aku dari jurusan kesehatan yang pastinya itu tugasnya itu sangat banyak sekali ya Kak ya. Betul Dan kakaknya juga dari kesehatan juga ini kebetulan. iya. Iya seperti itu. Itu pengalaman aku atau kegiatan aku akhir-akhir ini sih Kak. Oke. Wow banget. Selain mereka ini selain sibuk kuliah, sibuk berorganisasi, mereka juga bisa membagi waktu untuk kesibukan di menjadi finalis Duta Genre Kota Pekalongan 2025 ini. Keren banget gak sih Kak? Keren banget Kak. Oke, kita langsung aja nih, jangan Oke. terlalu lama kita ngobrolin, ini bisa sampai subuh nih. Aduh. Bisa sampai subuh nih. Kita belum masuk ke tema. Oke, sorry. Oke, biar nggak berlama-lama Biar nggak lama lagi, lagi. langsung aja kita ngobrol-ngobrol seputar tema tadi, yaitu temanya, aku bacain lagi nih Kak. Temanya tadi adalah quarter life crisis, kunci genre mewujudkan remaja sehat, cerdas, dan berencana. Oke, langsung aja kita bertanya ke Kak Popi dan Kak Naufal. Kita pertanyaan ke Kak Popi aja dulu. Kak Popi aja dulu. Aku mau nanya nih, enggak deh, bukan aku yang nanya, tapi dapat pertanyaan nih. Oke, Kak Popi. Banyak remaja yang mengalami quarter life crisis, bingung dengan arah hidup dan masa depannya. Sebagai finalis Duta Genre, bagaimana caranya kamu memberi motivasi agar mereka tidak mudah putus asa dan tetap semangat merencanakan masa depan? Silahkan. Oke, terima kasih Kakak atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri sebagai calon finalis Duta Genre tahun 2025 ini, bagaimana cara saya mengatasi mengenai remaja-remaja sekarang yang pastinya mereka akan hilang arah ya Kak akan masa depan. Itu pastinya kita harus ikut serta mendorong motivasi kepada mereka supaya apa? Supaya mereka juga ikut termotivasi begitu. Jadi pastinya kita juga harus menjadikan mereka itu, kita harus bisa merekomendasikan mereka seperti contohnya PIK R atau remaja yang ada di sekolahan. Nah, khususnya di kampus saya itu juga ada yang namanya PIK remaja. Nah, di situ juga salah satu rekomendasi bisa dijadikan untuk tempat curhat ataupun tempat bisa memberikan saran terhadap remaja-remaja yang mengalami seperti itu, Kak. Oke, buat
remaja-remaja yang mengalami quarter life crisis membutuhkan motivasi, jadi solusinya dengan Pick R tadi. Iya, berarti baik, sesama Kak. sesama remaja kita tentunya harus mendorong, benar ya Kak, tadi Iya. mendorong dari motivasi. Terus dari lingkup terkecil aja Kak, seperti yang disampaikan Kak Popi, dari Pik remaja di situ bisa tempat curhat, tempat kita gimana sih cerita hari ini, gimana sih kalau punya gini itu gimana gitu. Jadi Kak Popi ini sudah terlibat dari salah satu pencegahan quarter life crisis Kak, melewati Pik remaja, dan tentunya kedepannya lagi setelah menjadi finalis tentunya kita harapkan bersama berdampak pula bagi Masyarakat. masyarakat seperti itu. Keren sekali. Keren sekali. Oke nih, kita udah bertanya dengan Kak Popi. Selanjutnya kita bertanya dengan Kak Kak Naufal. Naufal. Silahkan nih, Kak. Oke, Novel ini pertanyaannya susah ya. Aduh. Ini harus susah loh. Waduh. Kalau pertanyaan di sini susah semua. Deg-degan nih, Kak, kayaknya. Didekat gak nih? Lumayan Kak, lumayan. Lumayan, oke. Pertanyaan yang pertama buat Kak Novel. Banyak remaja yang ketika memasuki usia dewasa merasa takut gagal, takut tidak sesuai dengan harapan orang tua, takut maupun lingkungan. Menurut Kak Novel sendiri, bagaimana cara seorang remaja bisa berdamai dengan rasa takut tersebut? Silahkan Kak Novel. Oke, terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Kak Gumilang tadi, sahabat saya simpulkan bahwa itu biasanya kita dapat simpulkan pada diri kita sendiri, itu biasanya kita sangat kurang untuk tempat bercerita ya Kak. Nah, di sini tuh seperti yang saya sedang jalankan saat ini Kak, ya fun fact-nya saja, saya mungkin sedang mengalami hal tersebut gitu Kak. Terkadang kita juga mungkin masih bingung, entah itu tentang pekerjaan, pendidikan, dengan tuntutan orang tua juga seperti itu ya Kak. Nah, kita itu bisa dapat membedakan semuanya itu Kak. Kita bedakan yang pertama itu dari yang paling prioritas dulu Kak. Misalkan dari kita kejar pendidikan dulu nih. Kita pendidikan dari tingkat jenjangnya SMA. SMA kita bingung nih, kita mau lanjut perkuliahan atau mau lanjut kerja. Nah, ya. Nah, dari kita itu bisa dapat apa ya, seperti gambaran juga nih Kak, kalau misalkan kita kalau bekerja itu misalkan sesuai bidang dan perkuliahan juga kita sesuai minat kita gitu. Nah, kebetulan juga saya sekarang ini kan juga sebagai mahasiswa di UMPP ya Kak. Mahasiswa di program studi kesehatan fisioterapi. Nah, di sini saya itu lumayan cukup agak ya sepertinya seperti mengalir saja sih Kak kalau untuk pendidikan. Nah, kalau pekerjaan mungkin nanti akan mengalir seperti kedepannya. Yang seperti saya lakukan ini untuk pekerjaan ya tinggal kita mengalir seperti yang sudah kita harapkan, dan sebelumnya itu kita sudah mempunyai rencana dulu nih Kak, kita itu kedepannya mau bagaimana dan mau seperti apa Kak. Oke, dan apa nih? agak bingung ini Kak. Oke. Oke. Dan mungkin kalau untuk para remaja itu saran yang dapat saya sampaikan itu mungkin lebih kenali diri kita sendiri gitu Kak. Mungkin entah itu kita dengan cara mencari ruang untuk sendiri untuk bercerita kepada orang lain. Setelah itu apa ya, mencari hobi atau kesenangan, menyibukkan diri gitu Kak. Mungkin seperti itu saja Kak. Oke, seperti itu. Oke. Tadi jawabannya panjang sekali ini. Panjang sekali. Ini kan Novel di sini curhat gitu ya. Curhat sama pengalamannya sendiri. Terus tadi juga nyampein solusinya ketika tadi mungkin ada yang quarter life crisis, dari mungkin takut cari kerja nanti gimana, takut setelah lulus SMA kuliah di mana, sampai takut sama tuntutan orang tua. Seperti yang tadi Kak Novel sampaikan teman-teman. Jadi kenali diri kita terlebih dahulu, seperti itu Kak Dia. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, langsung aja nggak sih kita ke Kak Popi atau Kak Novel nih? Kak Popi. Kak Popi. Silakan Kak. Oke, untuk Kak Popi, pertanyaan ini mungkin sesuai relate sama kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Kadang remaja merasa tertekan dengan standar sosial kayak TikTok, Instagram gitu. Jadi itu
entah itu karir, pendidikan, ataupun hubungan. Bagaimana pendapat Kak Popi tentang cara mengolah tekanan sosial tersebut agar tidak berdampak buruk pada kesehatan mental remaja? Silahkan Kak Popi. Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, bagaimana cara kita mencegah agar kita sendiri itu tidak mengalami yang namanya kesehatan mental kita itu terganggu. Pastinya teman-teman semua, kita itu harus memiliki yang namanya support system. Selain diri kita sendiri, kita juga harus punya support system seperti keluarga, teman, ataupun teman dekat kita pun harus bisa kita pilih-pilih teman-teman. Karena teman-teman dekat kita itu salah satu juga faktor yang sangat penting untuk mendukung kita dalam artian lingkungan kita. Kalau lingkungan kita baik, itu kita pasti akan merasakan dampaknya juga teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sering main sosmed atau Instagram seperti TikTok, itu kan juga sangat berdampak buruk ya bagi kesehatan mental kita. Nah, kita itu harus yang pertama, kita harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Yaitu pertama kita harus mencari lingkungan kita yang baik, baik itu secara sosial maupun dalam keluarga kita. Nah, itu juga bisa berdampak banget buat kesehatan mental kita gitu. Oke, berarti tadi intinya curhat ke temen gitu. Aku Enggak, tangkap Kak. modelnya. Tadi tuh aku nangkapnya tuh kayak kita harus pintar-pintar milih teman. Oh iya, pilih temen. Karena lingkungan itu yang memengaruhi tumbuh kembang kita. Betul Iya kan banget. kayak bunda-bunda. Oke, bentar Kak, tadi aku penasaran. Kan tadi Kak Popi bilang pilih temen, terus kayak misal jadi support system. Dari Kak Popi sendiri, Kak Noval ini termasuk temen yang support gak? Karena kan mereka berdua pasangan nih Kak. Kita mau tahu chemistry dari berdua ini seperti apa gitu. Oke, Silakan. kalau menurut saya ya, Noval ini salah satu juga support system bagi saya. Karena dari Noval sendiri juga selalu mensupport saya dalam artian memberikan afirmasi positif kepada diri saya bahwa ayo kita pasti bisa, kita bisa melewati semua setiap proses yang ada di sini. Jadi Noval termasuk salah satu teman saya yang mensupport saya dalam kegiatan ini. Waduh, so sweet. Aduh. Cici. Enggak dong Kak. Enggak. Mereka itu keren Keren sekali berarti. banget. Partner yang Partnernya luar sangat biasa. klop gitu ya. Positif sekali. Mungkin ada tanggapan dari Kak Noval? Untuk Kak Popi sendiri. Iya, Kak. Aduh. Habis ini jangan nongkrong ya. Oh, iya. Takut ada sesuatu yang muncul gitu. Kalau masalah itu kita bicarakan nanti aja ya Kak. Oke. Oke. Kalau menurut aku Kak Popi itu orangnya itu sangat ceria ya Kak, ceria. Iya. Terus orangnya juga biasanya itu kalau misalkan kita sering juga kalau aku curhat sama Kak Popi itu, Kak Popi gimana ini kok tiba-tiba gini, kadang aku ngedrop gini. Kak Popi kadang memberi saran, bahkan sering sekali Kak Popi itu memberikan masukan serta semangat yang sangat mendukung buat diri aku buat bangkit gitu loh Kak. Nah itu yang membuat aku lebih bisa bertahan mungkin sampai sekarang ini Kak. Waduh, di mana-mana orang ngomong itu pakai intonasi. Kalau dia pakai hati ya. Asik. Asik banget. Oke, kita jangan berlama-lama bincangnya, lanjut ke pertanyaan Lanjut. selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Noval nih. Oke, Kak. Oke. Kak Noval pernah dengar tentang BKR, PKR. Bina Keluarga Remaja? Iya pernah Kak. Oke. Nih, aku pernah dengar tentang program BKR gitu. Nah, kira-kira bagaimana peran program BKR ini dalam membantu remaja menghadapi kebingungan dari quarter life crisis? Boleh dijawab. Mungkin untuk pendapat aku ya Kak ya? Atau bagaimana ini Kak? Iya, pendapat Oke. Kak. Mungkin untuk pendapat aku sendiri itu sangat membantu untuk tumbuh kembang remaja zaman sekarang ya Kak. Apalagi zaman sekarang itu Gen Z nih Kak. Aduh. Gen Z itu kebanyakan banyak memendam gitu ya Kak. Kayak kita itu sering scroll media sosial seperti TikTok atau Instagram itu kan sering mendapatkan FYP yang sangat relate dengan kita misalkan itu. Nah itu dengan caranya dengan proker dari PKR itu menurut saya itu sangat amat membantu gitu Kak untuk tumbuh kembang pada remaja apalagi dalam kesehatan mental nih Kak. Nah di dalam PKR sendiri itu memberikan suatu ruang bagi remaja yang merasa dirinya itu kesulitan untuk berbicara, bercerita. Itu menurut saya itu sangat amat
positif dan membantu sih Kak. Karena itu juga sisi positif dari dinas ya untuk para remaja agar lebih baik ke depannya Kak. Oke. Begitu. Jadi BKR ini merupakan program yang positif. Betul. Gitu. Amat positif malah. Oke. Jadi kamu setuju dengan program BKR ini? Setuju sangat setuju banget. Oke. Gitu Kak Agus. Gitu. Berarti kedepannya kita harapkan teman-teman ya, Kak Noval ini terjun langsung ke BKR. Oke. Oke. Sip. Mungkin nanti ditunggu saja ya Kak. Oke, ditunggu saja teman-teman. Kita tunggu ya, kita tunggu Kak Noval terjun ke BKR itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Poppy. Karena Ini- mau Kak Agung bilang atau aku nih? Aku aja Kak. Oke. Berarti ini pertanyaan yang ketiga. Oke, terakhir nih. Terakhir nih. Remaja di usia quarter life crisis sering dihadapkan pada keputusan penting seperti pendidikan, pekerjaan, hingga pernikahan. Sebagai calon duta genre, bagaimana kamu bisa mengarahkan mereka agar tidak salah langkah dalam menentukan pilihan hidupnya? Seperti itu. Silahkan bisa dijawab Kak. Oke, dari aku sendiri sebagai calon duta genre Kota Pekalongan, karena namanya juga genre, generasi berencana, di mana kita di sini mendapat pelajaran yang namanya merencanakan kehidupan yang nantinya kita akan mempersiapkan masa depan kita nih teman-teman semua. Nah, untuk cara kita mengatasi bahwa bagaimana kita agar memiliki masa depan yang baik, itu kalau menurut saya sendiri, kita sebagai remaja itu harus yang namanya merencanakan masa depan yang dimana nantinya itu kita kan pasti akan menjalin atau memikirkan masa depan seperti pendidikan ataupun pekerjaan kita. Nah, kalau menurut saya yang pernah saya baca seperti penelitian atau survei dari Ibu Agustin di tahun 2022 itu ada 68% sampai 86% di mana remaja itu memang sangat sudah terkena yang namanya pasti akan melewati fase quarter life crisis seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita nih teman-teman buat mengatasi hal tersebut? Sebenarnya ini juga ada sangkut mautnya juga dengan program kerja saya, yaitu yang akan membahas tentang anemia. Nah, di mana ya anemia ini tuh sangat berpengaruh sebenarnya Kak untuk remaja, khususnya seperti remaja putri. Nah, di mana remaja putri ini tuh kita kan kalau mengalami fase-fase yang dimana kita hilang arah, itu kita pasti akan merasakan tubuh kita itu jadi lemas, letih, kosong. Nah, gimana sih caranya kok bisa disambungkan dengan program kerja saya? Karena program kerja saya ini dimana kita kan pasti membutuhkan yang namanya zat gizi ataupun suplemen tambah darah. Nah, dimana zat gizi atau suplemen tambah darah ini juga salah satu termasuk menjadi biar tubuh kita itu menjadi lebih baik dan lebih ada energinya gitu Kak. Oke, begitu. Jadi dalam menghadapi quarter life crisis tadi, Kak Poppy itu sebagai duta genre itu akan menggerakkan gitu bersama seperti programnya Kak Poppy nanti gitu, yaitu anemia gitu untuk generasi remaja gitu, bahwa anemia tadi juga merupakan pengaruh yang cukup besar Buat quarter life crisis tadi. Karena kan anemia kebanyakan di perempuan ya Kak, karena dari segi menstruasi. Terus tadi ada pencegahannya Kak, lewat apa tadi tablet? Lewat tablet tambah darah. Tablet dan tambah darah. mengkonsumsi zat gizi. Zat gizi. Zat gizi atau zat besi? Zat gizi Zat dan gizi zat dan besi. besi. juga. Iya. Ada. Oke, jadi aku jadi penasaran nih. Zat besi itu kita dapatkan itu di mana? Apa di minuman, apa di suplemen itu di mana tuh Kak? Sebenarnya di suplemen ataupun di makanan kita akan mendapatkan ya teman-teman, seperti contohnya seperti itu isi piringku juga termasuk bisa menambah energi kita teman-teman. Dan untuk penambahnya itu ada suplemen tambah darah tersebut. Oke,
begitu. Kalian tahu nggak isi piringku? Aduh, apa itu? Aku Apa itu? juga nggak tahu kak. Aku nggak tahu Tiba-tiba, apa. tiba-tiba aku dengar tadi isi piringku. Isi piring orang beda-beda Aduh, gitu ya. aduh, Kalau apa tuh? sama isi piringnya kak Poppy pasti beda. Aduh. Aku segini kak. Kalau isi piringku. Apa nih Kak? Isi piringku, Isi piringku. artinya? Oke, kalau isi piringku itu yang pertama itu pasti kan ada nasi, ada lauk nasi. pauknya seperti Nasi, lauk ayam, pauk, iya. Terus ada juga kacang, Kacang. ataupun sayur, terus buah, Iya, dan buah. juga susu seperti itu. Iya. Oke, berarti isi piringku ini konsepnya sama kayak 4 sehat 5 sempurna. Iya, cuman Betul. cuman itu diperbarui lagi kak. Oke. Jadi 4 sehat 5 sempurna diperbarui ke isi piringku. Oke, keren banget nih. Ada pembaruan, wow. Tapi yang aku tahu itu dulu aku pernah searching isi piringku itu ada persentasenya, tahu nggak? Oh, wow. Ada yang tahu nggak? Tahu Tahu, Kak tahu. Noval, Apa persentasenya nih? gimana Kak Noval isi piringku? 30% untuk makanan pokok Mm-mm. atau yang berisi karbohidrat kak. Terus 30 lagi lauk pauk, Tahu pauk. 20% buah-buah sayuran, 20%-nya lagi apa kak Pupi? Jangan-jangan dan sayur-sayuran seperti itu. Oke, itu bener Kak Noval? Oke, bener Iya. nih. Oke. Wow. Wow, jadi tadi bener-bener insight baru buat kita semua dari Aku baru tahu itu Kak. isi piringku. Ternyata isi piringku itu udah ada takarannya Kak. Nggak nasi padang 10.000 setumpuk gitu. Aduh, kalau itu aku. Jangan disepil Kak, jangan disepil. Gitu. Jadi tadi kayak anemia itu dari Kak Poppy sendiri itu salah satu jadi faktor quarter life crisis. Terus tadi Kak Poppy juga udah jelasin tentang gimana sih nyegah anemia dari makanan isi piringku, porsinya seberapa aja tadi udah dijelasin sama Kak Noval. Terus zat besi, terus zat gizi kita harus terpenuhi seperti itu. Oke. Langsung aja Ya, kita langsung ke aja kita ke pertanyaan terakhir buat Kak Noval. Oke. Kak Noval tahu fear of missing out? Fear of missing out. Kalau mungkin nggak tahu ya, artinya FOMO. Oh, remaja-remaja FOMO nih kak. Iya, aduh. Iya, padahal itu sering. Itu kan FOMO itu singkatan, jadi FOMO. panjangannya fear of missing out, Oh, iya, FOMO iya, gitu. FOMO. Oke, nah pertanyaannya, di era digital ini remaja sering terjebak dalam dunia fear of missing out atau FOMO tadi, yang justru memperparah quarter life crisis. Nah, menurutmu apa cara efektif agar remaja bisa lebih bijak menggunakan media sosial tanpa merasa tertinggal? Oke, silakan dijawab. Kalau untuk menurut saya itu ya kak, untuk mengantisipasi cara apa orang-orang FOMO itu dari biasanya kita itu bisa mengontrol FYP kita itu kak. Biasanya itu dari Instagram, di TikTok itu kita bisa mengatur FYP kita. Gimana caranya? Nah biasanya itu, Itu aduh, Aku mau tahu nih. biasanya itu kalau kita sering menonton di FYP kita itu yang berisinya positif seperti berita-berita atau isi-isi yang lainnya gitu ya kak. Itu biasanya itu ya kalau misalkan kita scroll terus itu isinya bakal yang seperti itu terus gitu kak. Kalau misalkan dari tontonan kita awalnya itu berisi seperti FOMO yang kemarin isu-isu terdekat ini kayak demo gitu ya kak. Itu mesti apa ya, orang-orang tuh berpikir ini kok demo, ayo kita ikut demo, walaupun di sebagian besar kota itu kan tidak semua kota mengalami hal tersebut gitu kak. Bahkan orang-orang yang tidak tahu asal usulnya pun tiba-tiba ikut karena ya udahlah ikut aja, mungkin asik gitu. Nah itu tuh seharusnya itu kita bisa mengontrol itu dengan diri kita sendiri gitu kak. Caranya itu ya kita bisa mengontrol FYP kita sendiri dan kita itu bisa mengatur bagaimana sih kita itu bisa memilih konten atau tontonan yang pas untuk kita sendiri gitu loh kak. Agar kita juga tidak terjerumus ke FOMO tersebut kak. Oke gitu. Oke, kan tadi kan pengaruhnya dari FOMO ini, FOMO di viral-viralnya di media sosial gitu terhadap quarter life crisis tadi. Kira-kira menurutmu tuh pengaruhnya itu apa aja dan gimana selain mengontrol FYP tadi? Kalau untuk seperti itu ya kak, mungkin dari Ada nggak nih mungkin kan tadi kan dari FYP itu jadi insecure gitu.
seperti itu. Jadi lihat-lihat tiktoker yang udah 20 tahun dapat 1M, 20 tahun udah dapat mobil Aduh, McLaren. aduh. McLaren mungkin itu warna apa, Kak? aku masih di dealer ya. Oke. Iya, mungkin seperti itu. Gimana cara dari Kak Nova sendiri yang sudah Kak Nova lakuin nih, dari yang FOMO tadi terus berpengaruh ke quarter life, mungkin aku nggak mau nih nonton video-video motivator yang cuman bilang aku nih perintis bukan. Bukan Kayak gitu. pewaris gitu ya, Iya, Kak? mungkin Oke. Kak Noval gimana cara mencerna supaya kita itu nggak FOMO sama media sosial seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, Kak, ya, itu mungkin yang sudah saya tanamkan atau saya doktrin di diri saya sendiri itu agar saya itu tidak mudah terikut arus seperti itu ya, Kak. Karena dari saya itu menanamkan bahwa ya saya itu saya gitu, bukan orang lain, dan saya itu nggak mau ikut-ikut orang lain gitu loh, Kak. Dan saya itu berpegang teguh pada prinsip saya sendiri gitu. Kalau misalkan ya udah ini aku nggak usah ikut-ikut gitu, gitu, Kak. Oke, jadi menanamkan konsep berpendirian teguh. Betul sekali. Gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan orang-orang lain, tapi untuk pengaruh positif gimana? Pengaruh positif yang kita dapatkan, Kak. Mm-mm. Untuk pengaruh positif yang kita dapatkan itu mungkin dari saya itu ini sesuai pengalaman saja ya, Kak, ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau sesuai pengalaman yang saya dapatkan itu pengaruh positifnya itu kita lebih hidupnya itu lebih tentram tanpa ada tanpa ada ikut FOMO seperti itu, Kak. Terus kita juga lebih bisa mengatur diri kita sendiri dan kita juga lebih sering lebih bisa mengatur emosi itu, Kak. Kalau menurut saya sendiri seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terhadap FOMO itu menanamkan pada diri sendiri bahwa tidak perlu terpengaruh dengan orang lain. Iya, orang lain joget kanan, kita joget kiri. Iya. Bukan gitu, mungkin menurut Kak Noval, kalau orang lain arusnya begitu, kita yang menciptakan arus. Wih, Waduh. asik. Oke. Kita nih tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Poppy dan Kak Noval dengan topik yang sedikit berat gitu. Nah, ngobrol-ngobrol serius tadi. Oke, setelah ini kita akan bermain game seru. Game gitu. seru Apa tentunya. namanya, Kak? Balap karung. Aduh. Gak teman gak. Ya, kita bercanda. Jadi untuk gamenya itu yang bernama Mosi Challenge. Oke. Jadi di Mosi Challenge ini ada pernyataan setuju dan tidak setuju. Nah, Kak Poppy dan Kak Noval ini nanti mengangkat setuju atau tidak setuju. Nah, boleh kalian kalau mau jawab alasannya tidak setuju kenapa, terus boleh juga tidak. Gitu. Yang penting ngangkat. Gitu. Yang penting tangkap. Oke, minta tolong propertinya. Tolong propertinya. Oke, terima kasih. Oke, ini dia nih. Ini juga FOMO. Ini juga FOMO sebenarnya. Sebenarnya kita bingung mau bikin yang kayak gimana gitu. Karena sekarang lagi ngetren pedal, ya udah kita bikin raket pedal gitu. Iya, betul. Jadi untuk mouse yang pertama Kak Dia atau saya nih? Kak Gumilang nggak apa-apa. Oke, jadi untuk mosi yang pertama, setuju atau tidak, peran keluarga adalah faktor terpenting dalam mencegah dampak negatif quarter life crisis pada remaja. Satu, 1, 2, 3. Setuju. Setuju. Oke. Oke. Ini mereka kompak nih. Kompak Setuju. banget. Bener gak nih? Bener setuju atau salah, Kak? Aduh. Aduh. Bener atau enggak ya? Bener Kita atau enggak nggak ya? tahu. Mungkin teman-teman di rumah nih mau berpendapat Mau juga. berapa tulis di kolom Kolom komentar. komentar. Oke. Ini gimana nih? Mau berpendapat atau enggak? Cukup? Gimana, Kak Poppy? Lanjut ke mosi selanjutnya? Langsung lanjut apa mau ditanggapi dulu? Ya. Boleh tanggapin, Kak? Boleh. Oke, silahkan. Mungkin kalau menurut aku sendiri ya, Kak, karena lingkup keluarga itu lingkup pertama yang kita dapatkan di kehidupan gitu, Kak. Karena itu sangat amat penting di kehidupan remaja saat ini, ya karena itu faktor keluarga juga adalah faktor pertama yang sering kita jumpai gitu, Kak. Kalau misalkan kita itu lagi kenapa-kenapa atau lagi apa gitu, atau lagi stres misalkan, bad mood, seperti itu, Kak. Oke, cukup? Kak Poppy ada tambahan? Oke, kalau dari saya sendiri, saya sangat setuju sekali dengan Noval tadi. Benar bahwa
bahwa dasarnya keluarga itu salah satu unit yang pertama kali menciptakan sebuah pendidikan pertama untuk anaknya, terutama kan seorang orang tua ya, Pal ya. Nah di situ kan kita juga harus sebagai orang tua nantinya itu ingin menciptakan bahwasannya anak-anak itu ingin memiliki masa depan yang lebih baik seperti itu. Oke, begitu Oke, teman-teman. begitu intinya keluarga itu paling terdekat sama kita gitu. Jadi pasti berpengaruh Kak. Jadi perannya itu penting kata mereka. Oke, lanjut ke Mosi mosi selanjutnya. Silahkan Oke. Kak Dia. Oke. Setuju atau tidak setuju? Dukungan teman sebaya lebih efektif dibandingkan hanya motivasi dari orang tua dalam menghadapi quarter life crisis. 1, 2, 3. Tidak Iya. setuju. Wow. Mereka ini dari tadi kompak nih, Kak. Kompak Aduh. nih. Tidak setuju, tidak setuju. Tadi setuju, setuju. Sekarang tidak setuju, tidak setuju. Oke, cukup atau mau menanggapi? Oke, lanjut Kak. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Wah, masih ada nggak nih, Kak? Aduh, Waduh. ternyata nggak ada. Waduh, kita udah lama banget ini teman, udah 40 jam kita di Aduh, sini. Gak terasa. 40 jam. Enggak dong, Kak Gum. Ternyata kita udah sekitar 30 menit 30 menemani menitan menemani. teman-teman yang ada di rumah gitu. Jadi setelah kita mengobrol-ngobrol tentang quarter life crisis tadi, di mana cara genre menghadapi quarter life crisis untuk remaja yang sehat, cerdas, dan berencana. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari tadi nih. Banyak banget yang udah nonton Banyak dari tadi. mungkin dari Gen Z remaja Iya. dan forum genre yang pastinya nanti tentunya. akan nonton. Oke. Kalian semoga bisa termotivasi dan insight ini bisa menambah Wawasan, informasi gitu. buat teman-teman semua tadi udah dijelasin dari Kak Kak Noval Popi. dan Kak Popi terkait tadi isi piringku, terus BKR. Terus apa lagi Kak tadi? Terus tadi menghadapi FOMO Menghadapi itu. FOMO. FOMO tadi apa FOMO? Fair, Aduh, apa tadi namanya lupa. Fear of missing out. Oke. Oke, mungkin itu Oke. beberapa informasi yang dapat kita sampaikan 30 menit. Kita closing nih. Oke, kita closing nih. Oke. Oke. Terima kasih buat Kak Popi dan Kak Naufal yang udah hadir di studio ini dalam program acara Bincang Asikku ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus program acara Bincang Asikku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube official WPI TV dan cek website kita wpi.iwima.ac.id dan jangan lupa follow Instagram WPI TV_iwima dan apa nih Kak? Dan Instagram Forum Genre Kota Pekalongan atau @forgen_Pekalongan supaya nggak ketinggalan info seru-seru lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap Tetap di di Bincang Asik Skuy. Bye-bye.